Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekali lagi admin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selamat Lebaran kawan, selamat berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan dan penuh berkah ini. Semoga di hari penuh berkah dan kemenangan ini kita tetap akan diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemenangan-kemenangan di hari-hari berikutnya kawan. Amin ya robbal alamin. Dan admin juga sekali lagi ucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini admin ada salah ucap kawan, menyinggung perasaan kawan-kawan, ataupun membalas komentar kawan-kawan dengan cara yang tidak baik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Oke kawan, untuk kali ini admin akan coba mengulas turnamen online dari Olympic Esports Seri 2023, di mana turnamen ini pernah saya jelaskan yaitu digelar atas kerjasama FIDE bersama Komite Olimpiade Internasional, dan rasanya catur online akan masuk dalam permainan e-sport di Olimpiade kawan. Dan turnamen ini sudah memainkan babak trial, di mana sebetulnya ada 4 tahap kawan: open qualifier, trial, preliminaries, dan final nanti di Singapura. Kita sudah mengulasnya beberapa game kawan di babak trial, dan babak trial ini sudah memainkan trial ke-9 dan ke-10, di mana di trial ke-9 ini yang lolos adalah Grandmaster asal Armenia, Sam Sargsyan kawan, mengalahkan Alexander Bortnik. Sedangkan di trial ke-10-nya kawan dimenangkan oleh Christopher Yo, Grandmaster muda asal Amerika Serikat, yang mengalahkan Grandmaster yang lumayan senior, Anton Dechemko dari Rusia, dengan kemenangan 1 game dan 1 game lainnya berakhir miss. Kita akan ulas gamenya kawan, karena ide permainan atau tema permainannya cukup menarik, yaitu permainan Fright Liver Attack, yang beberapa waktu yang lalu juga dimainkan oleh Pranesh asal India, mengalahkan Amin Tabatabai. Oke, langsung tak perlu berlama-lama, langsung kita ke papan analisisnya kawan. Kita ulas game yang pertama ini, di mana Christopher Yo di sini pegang putih, mengawali dengan pion E4. Mereka bermain dengan pembukaan Italia dengan variasi pertahanan 2 kuda oleh Anton Dechemko. Ini mengundang Christopher Yo mencoba serangan Fright Liver Attack dengan kuda G5. Dan tentu saja pion D5 tak perlu banyak bicara di sini, karena beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan dengan variasi seperti ini kawan. Kuda lari ke peta A5. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan dengan pion B5. Patut kalian coba juga apakah lawan siap dengan variasi pion B5 ini. Videonya nanti ada di akhir video, bisa kalian klik saja linknya. Nanti kalian bisa melihat penjelasan admin dengan variasi pion B5 ini kawan. Langsung ke gamenya langsung. Kuda A5 adalah pilihan utama, gajah B5 skak, pion C6, pion D pukul pion C6, diambil balik oleh pion B ancam gajah, dan gajah ditarik mundur ke petak D3. Yang paling banyak gajah ini mundur ke petak D3 kawan, atau beberapa Grandmaster top dunia lainnya juga memilih petak E2 untuk menarik mundur gajahnya ini. Bahkan ada yang bermain dengan menteri F3 kawan, seperti Sakhyar Mamedyarov menyukai variasi ini. Tentu jika pion ambil gajah, benteng jatuh, kemungkinan di sini adalah gajah E7 dilanjutkan oleh hitam kawan untuk mempersiapkan diri rokade. Ataupun jika kalian bermain dengan gajah B7, perkuat posisi pion ini, berharap bisa mengambil gajah di langkah berikutnya. Gajah bisa ditarik mundur ke petak A4 atau kembali ke petak D3 kawan. Kalau seumpama di sini gajah D7 dimainkan untuk mempersiapkan diri rokade, Sakhyar Mamedyarov memilih langsung sikat pion C6 ini. Diambil oleh kuda, dan menteri langsung eksekusi kembali skak kawan. Di sini gajah D7, dan menteri bisa kalian tarik mundur ke F3 ataupun bergeser saja ke peta A6, atau juga mundur langsung kawan seperti tadi ke peta F3. Peta C4 juga bisa kalian pilih. Itulah salah satu variasinya kawan, jika kalian memilih menarik mundur gajah ke D3 atau ke peta E2 atau menteri ke peta F3. Memilih pilihan utama gajah mundur ke D3, kuda D5, discover kawan, dan di sini pion H4. Jika di game yang lalu antara Pranesh versus Amin Tabatabai, di mana Pranesh memilih kudanya kembali ke peta F3 kawan, kemudian diikuti gajah D6, rokade, dan game itu berjalan sangat liar, di mana Pranesh membuat langkah pengorbanan kuda di F3. Tapi tidak kawan, di sini Christopher Yo memilih backup kudanya dengan pion H4. Ada pion H6, menteri keluar ke peta H5, jelas kalau pion ambil kuda, benteng di belakang jatuh.
Menteri keluar ke peta F6 terlebih dahulu di sini, mencoba nanti menyusul gajah mungkin ke peta C5, serangan di peta ini kawan. Dan di sini kuda mundur ke peta E4 merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi memilih kuda ini ke H7, tapi masih ada beberapa Grandmaster yang memainkan kuda ini ke peta H7 dan benteng langsung sikat kuda H7 diambil balik oleh gajah. Pion G6 dimainkan, posisi gajah terjebak, menteri siap untuk eksekusinya nanti. Dan di sini kawan, menteri mundur ke peta E2 dan di game-game terdahulu yang paling banyak di sini hitam melanjutkan kuda ke F4 terlebih dahulu, ancam menteri kawan. Kemungkinan menteri akan ke peta F3 dan gajah B7 bisa dilanjutkan. Untuk melanjutkan pengembangan, menempatkan gajahnya perkuat peta C6-nya kawan. Kuda nanti siap juga untuk melakukan aksi, gajah gampanglah diambil nanti, posisinya sudah terjebak. Kebanyakan seperti itu memilih kuda F4 terlebih dahulu, tapi memilih terburu-buru untuk ambil balik gajah. Mundur ke peta G7 dan di sini sudah saatnya pengembangan kuda C3 atau pion B3 terlebih dahulu diikuti dengan pion C4 nanti kawan, atau mungkin kalian ingin rokade mengamankan raja, sudah saatnya di sini. Tapi memilih bermain dengan pion D4 membuat langkah pengorbanan agar gajahnya juga segera aktif, terutama gajah gelap untuk mengawasi peta F4 ini. Dan di sini gajah ke peta E6 merupakan pilihan terbaik terkuat, atau menteri langsung ambil gajah, atau gajah E7 memilih langsung ambil gajah, menteri ambil gajah H7. Di sini pion C4 terlebih dahulu, ancam usir kuda. Kuda tak mungkin lagi ke peta F4, simple karena langsung disikat oleh gajah. Kuda mundur ke E7 dan di sini kawan, gajah berkembang ke peta D2, coba usir kuda di sini atau langsung pion B4, memilih dengan pion B4. Kuda mundur ke B7 dan sekarang barulah pion D pukul pion E5, menjaga peta pusat tertutup, menjaga kontrol peta pusat dengan pion-pionnya, tidak lagi dengan menteri tadi. Kuda aktif lagi ke peta E5, discover pada pion B4 di sini, di backup dengan pion A3, pion A5. Sementara ini tanda tanya kuning ini mohon tidak dihiraukan sementara kawan, karena ini merupakan juga salah satu rekomendasi dari Stockfish. Admin juga heran menganalisa game ini, Stockfish menyatakan langkah seperti ini kurang bagus, tapi nyatanya di daftar rekomendasi langkah-langkahnya, langkah ini merupakan salah satu rekomendasi dari Stockfish sendiri kawan. Dan di sini kawan, putih bisa melanjutkan pengembangan, terutama kuda sayap menteri kawan, kuda ke C3, kuda ke peta D2, atau bahkan pion G4 untuk usir kuda. Mungkin terlihat kalau mengembangkan kuda terlebih dahulu kawan, membuat langkah pengorbanan pion dan berlanjut ambil pion sekali lagi, kalian bisa melangkah kuda ke pusat, ke peta E4, kemudian melakukan ancaman di sini, ancaman skak garbuan. Kalau ada gajah E7, tetap saja lompat kawan, disikat oleh gajah, diambil balik open skak, raja mungkin bergeser ke peta F8, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion G4 kawan. Kalian mempunyai tempo lebih cepat untuk mencoba menekan lawan. Ada pion yang cukup mengganggu di area ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih dengan langkah pion B5. Dan untuk sementara ini juga kalian abaikan saja tanda merah berikutnya kawan, di mana tanda merah ini admin juga kurang paham. Padahal di daftar rekomendasi langkah-langkahnya, langkah-langkah kedua pemain ini masih dalam rekomendasi engine. Jadi tolong abaikan saja, tidak usah dihiraukan sementara waktu. Barulah kuda C3 dan di sini gajah berkembang ke peta E6 merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi memilih kuda ke D4 serang menteri terlebih dahulu, menteri mundur ke peta D1 dan gajah berkembang ke peta F5 membuat langkah pengorbanan kuda merupakan pilihan terbaik, ataupun juga ke peta E6 kawan. Tapi memilih menyerang benteng kuda ke B3, seumpama tadi kalian mengikuti saran dari Stockfish, gajah F5 membuat langkah pengorbanan kuda, terima kawan, kuda bisa ke peta D3 skak, dan raja terserah kalian mau bergerak ke peta E2 ataupun ke peta F1. Di sini kawan ada gajah C5. Coba perhatikan posisi menteri ini, posisinya kurang bagus, tidak mempunyai ruang lagi untuk bergerak. Semua tercover oleh hitam kawan, peta ini, peta ini, peta ini, peta ini, semua terkunci oleh hitam. Menteri dalam posisi terjebak. Tapi memilih kuda ke B3 dan di sini pilihan terbaik adalah pion pukul pion kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng B1, saya akan sedikit lanjutkan kawan. Kalau pion pukul pion di sini, kalau kuda ambil benteng A1, kalian bisa melanjutkan kuda ini lompat. Tetap idenya melakukan skak garbuan di sini kawan. Kalau ada gajah ke peta E7, kuda tinggal bergerak ke C7, sama-sama mendapatkan benteng.
Tapi memilih dengan benteng B1, harap maklum kawan, ini adalah permainan blitz 3 menit increment 2 detik dan kontrol waktu mereka sudah di bawah 30 detikan. Kuda ambil gajah C1, lagi-lagi gajah ke petak E6 merupakan pilihan terbaik tadi. Benteng ambil kuda C1, sekarang pion G5, rokade, dan ada menteri keluar ke petak D3 menantang pertukaran, terlebih dahulu pion B pukul pion C6, dan di sini gajah berkembang ke petak E6 dari tadi merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan benteng A6. Pion C7 menghindari ancaman benteng, dan sudah saatnya bertukar menteri kawan dari tadi, tapi memilih dengan langkah gajah E7. Kuda ke D5 masih mempunyai kesempatan untuk segera bertukar menteri, tapi memilih dengan benteng C6. Coba menekan pion C7. Benteng bergeser ke B1, barulah sekarang pertukaran menteri. Diambil balik oleh benteng F agar benteng B tetap berada di lajur B kawan. Kuda A6 coba tekan pion di sini, dan di sini benteng diangkat naik ke petak B8. Coba eliminasi gajah. Kalau kuda ambil benteng tentu diambil balik, promosi menjadi menteri. Memilih dengan benteng ambil pion C7, setelah diambil balik di sini Decemko menyerah. Karena jelas kawan, setelah kuda pukul kuda di sini, gajah diambil oleh benteng, kuda jatuh kawan. Dan raja juga tidak mempunyai ruang untuk bergerak, jadi terpaksa harus blokade. Ya simple, sikat oleh benteng dan raja bergerak. Di sini kalian terserah mau sikat kuda di sini, kalian masih mempunyai satu benteng. Kalian masih tetap menang kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, silakan kalian yang otak-atik sendiri. Itulah kawan salah satu game di trial ke-10 kawan yang dimenangkan oleh Christopher Yo. Semoga permainan dari Christopher Yo tadi dengan serangan Fright Liver Attack bisa jadi bahan referensi kalian bagaimana cara menggunakan Fright Liver Attack yang terbilang cukup tajam. Sekali lagi kawan, admin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan bagi kawan-kawan yang bersiap untuk takbiran, hati-hati di jalan kawan dan selamat bertakbiran. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.